Pemirsa, misteri penemuan mayat wanita muda di dalam kamar kos di Ciamis, Jawa Barat akhirnya terungkap. Polisi menangkap seorang pelaku yang tidak lain adalah kekasih korban. Pada petugas, pelaku mengaku kesal kerap ditagih utang dan terbakar api cemburu. Inilah Eli Kasim Zakaria alias Eza, pria berusia 30 tahun yang ditangkap Satreskrim Polres Ciamis. Eza diduga telah membunuh Wina, wanita berusia 23 tahun yang ditemukan terikat dan mulut dilakban di dalam kamar kos di Jalan Iwakusuma, Sumantri, Ciamis. Kepada petugas, Eza mengaku tega menghabisi nyawa kekasihnya lantaran kesal kerap ditagih hutang oleh korban. Pelaku juga mengaku cemburu ketika melihat percakapan Wina dengan pria lain yang ada di dalam ponsel milik korban. Usai melakukan olah TKP, Eza ditangkap kurang lebih 12 jam setelah korban ditemukan, pemirsa, oleh tetangga kos yang mencium aroma bau tidak sedap. Atas perbuatannya, pelaku akan diancam dengan pasal berlapis dengan total hukuman penjara maksimal 15 tahun. Untuk mendalami peristiwa pembunuhan sekaligus juga sudah ditangkapnya ya pelaku, kita akan menyapa pagi ini dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Akmal selaku Kapolres Ciamis, Jawa Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya Pak Kapolres. Pak Kapolres, pelaku ini sudah ditangkap dan motif juga sebagian tadi kita sudah sampaikan Pak. Silakan Pak, dari proses penyidikan yang intensif dilakukan oleh penyidik, seperti apa Pak didalami keterangan dari pelaku ini? Ya, baik. Jadi kejadiannya sendiri terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, di mana korban ini memang memiliki hubungan asmara dengan pelaku dan meminta dijemput sebenarnya pada hari itu. Tapi yang bersangkutan atau pelaku ini tidak sempat menjemput. Akhirnya pada pukul 22.00 malam, korban ini datang ke kos pelaku dan di sanalah terjadi tindak pidana pembunuhan tersebut. Sebelumnya, di antara pelaku dan korban sempat melakukan hubungan suami istri. Kemudian sesaat setelah itu mereka berdua mengobrol dan korban menagih uang yang pernah diberikan kepada tersangka, dan disitulah tersangka mulai tidak nyaman, ada rasa ketersinggungan. Pada saat itu juga, pada saat emosi, pelaku ini juga mengecek HP dari korban dan ditemukanlah di sana adanya obrolan-obrolan dengan pria lain, dan inilah yang menyulut emosi pelaku sehingga melakukan penganiayaan. Awalnya pelaku membenturkan kepala korban ke dinding kos-kosan tersebut yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Kemudian pelaku tidak berhenti sampai di situ, tapi berusaha juga untuk melakukan tekanan-tekanan fisik yang lain. Salah satunya yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan hasil otopsi, adanya jeratan di leher dan oleh tersangka sendiri diakui menggunakan ikat pinggang yang dijeratkan pada leher pelaku, dan kemudian salah satu kaki menginjak bagian dada korban, sehingga hasil otopsi sinkron dengan keterangan pelaku bahwa salah satu penyebab utama korban meninggal dunia adalah jeratan di leher dan juga adanya injakan tepat di bagian dada. Demikian. Ya, oke. Oke, informasinya sudah berapa lama pelaku ini berhubungan dengan korban, Pak? Jadi korban dengan pelaku berhubungan asmara sejak bulan Oktober 2024 yang lalu sampai kejadian tersebut. Oke. Dalam narasi juga kan tadi Pak kami menyebutkan kesal ya karena kerap ditagih hutang oleh korban. Memang pelaku ini tidak bekerjakah atau apa sih latar belakang pelaku ini Pak? Sebenarnya pelaku ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dan berdasarkan pendalaman memang pelaku ini beberapa kali meminta uang kepada
si korban, dan ternyata oleh korban itu dianggap sebagai utang. Dan pada saat malam kejadianlah korban ini menagih beberapa kali sehingga menyebabkan tersangka eh, tidak menerima bahwa itu adalah utang. Pak, dalam proses penggalian keterangan diketahui kah Pak berapa hutang atau pinjaman uang pelaku ini terhadap korban Pak? Ya, jadi pelaku ini beberapa kali meminjam, totalnya kurang lebih 1,5 juta. 1,5 juta. Tapi beberapa kali ya, Ya, artinya lebih dari angka segitu ya Pak? Untuk apa Pak pelaku minjam Ya. uang Pak ke pacarnya ini? Pelaku ini meminjam untuk kehidupan sehari-harinya, karena memang yang bersangkutan tidak bekerja tetap. Oke. Oke, kalau untuk korban sendiri Pak, apakah bekerja atau bagaimana, dari mana asalnya? Ya, jadi korban ini sendiri diketahui berdasarkan pendalaman keterangan saksi-saksi yang bersangkutan ini bekerja di Kuningan. Ya, jadi dia bekerja, kemudian untuk aslinya sendiri warga Ciamis, tepatnya Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Termasuk pelaku juga warga Ciamis juga. Baik Pak Kapolres, untuk konstruksi hukumnya Pak? Tentunya berdasarkan pendalaman-pendalaman yang kami lakukan, kepada tersangka kami kenakan pasal 338 KUH pidana, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain diancam karena pembunuhan dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun, kemudian pasal 340 KUHP pidana, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kemudian pasal ketiga yang kami akan terapkan, pasal 351 ketiga KUHP pidana, penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Oke, baik, terima kasih banyak informasinya AKBP Akmal. Terima kasih, Pak Kapolres. Ciamis sudah Terima bergabung kasih, bersama kami di selamat Apa Kabar pagi. Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak, Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Pak.